Tapi kalau memang kita ingin rendah atau menurun, ya kita hentikan. Saleh Mentawai, jumpa kembali di Surat Radio Podcast di segmentasi Mabijak. Mari bicara kebijakan. Kami ingatkan kembali buat Saleh Mentawai yang baru bergabung di channel Inti untuk mensubscribe seperti yang ada di bawah ini dan bunyikan lonceng agar Anda bisa mengikuti terus perkembangan di channel ini. Dan bagi Anda yang mungkin melihat bahwa podcast ini menarik dan bermanfaat buat yang lain, silakan like and share. Kami juga menerima saran dan kritik dari Saleh Mentawai untuk perbaikan kontennya ke depan. Dan jangan lupa follow kami di Spotify, Anchor, Google Podcast, dan lain sebagainya. Baik, Saleh Mentawai, kali ini kita akan berbincang dengan tamu kita, yaitu Pak Lahmudin Siregar. Beliau adalah juru bicara Satgas Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Pulau Mentawai, dan beliau juga adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Mentawai. Selamat berjumpa di podcast kita, Pak Kadis. Iya, terima kasih Pak Sandan dan teman-teman semuanya dan seluruh pendengar dimanapun berada. Apa kabar? Kabar baik. Tapi hari-hari ini nampaknya agak sibuk ya Pak Kadis? Iya, memang kondisi sekarang kita sibuk ya karena memang sangat dinamis. Tapi kalau boleh tahu apa kira-kira rahasianya untuk tetap fit gitu? Ya memang ya harus bisa happy lah ya, menikmati pekerjaan itu mungkin ya. Jangan sampai menjadi beban tugas-tugas kita sehingga kita bisa senantiasa ya rileks gitu. Mungkin itu. Oke, Iya. Pak Kadis, kita lihat sekarang ini trennya Kabupaten Pulau Mentawai angka terkonfirmasinya naik. Iya. Apa yang terjadi sebenarnya Pak Kadis? Iya, memang dalam penanganan COVID-19 ini, ya itu tergantung kepada kita. Semakin banyak kita testing, semakin banyak kita tracing, itu pasti akan lebih kepada grafik naik. Tapi kalau memang kita ingin rendah atau menurun, ya kita hentikan. Tidak ada yang diperiksa, dia otomatis berhenti. Oh gitu ya. Ya. Gitu kira-kira ya. Artinya angka yang terus naik. Ini disebabkan memang tracingnya memang masif. Dan kemudian pemeriksaan juga semakin semakin banyak yang di sampel yang diperiksa ya. Agresif dan masif gitu ya. Ya, tapi kalau boleh tahu sampai sekarang ini angkanya sudah seperti apa ini Pak? Kondisi hari ini tadi ada kita penambahan 2, jadi sekarang sudah ada 78 yang positif. Dan sekarang masih ada 23 yang sedang kita rawat. 23, berarti 55 sudah sembuh. Sembuh 55. Iya, sudah sembuh. Itu berarti kan angka kesembuhan juga sangat tinggi Pak Kadis. Sangat tinggi. Tapi kira-kira kalau Mentawai kita lihat kan cukup positif lah ya. Kalau misalnya kalau kita lihat dari angka kesembuhan gitu ya. Nah, ini apa kira-kira penyebabnya Pak Kadis? Agak berbeda dengan daerah lain nampaknya. Iya. Memang semuanya tergantung kepada imunitas yang pertama, imunitas tubuhnya. Ya. Kalau imunitasnya bagus, memang tentunya akan kesembuhannya juga bagus. Yang kedua, penyakitnya. Apakah seseorang ini memiliki penyakit komorbid namanya, ada penyakit bawaan. Iya, oke. Ketika dia punya penyakit bawaan, apalagi sudah lama dia diidapnya, tentu ini juga bisa memperburuk. Itu juga menjadi faktor ya. Dan kondisinya kita memang di Mentawai kan sebagian besar adalah OTG. OTG ya. OTG ya. Yang kita temukan hasil dari testing kita yang di masyarakat maupun di perkantoran seperti itu. Tapi Pak Kadis, kalau kita lihat ya mungkin di perkembangan di media sosial lah. Iya, benar. Ini kan banyak persepsi juga yang mungkin
nampaknya Pak Kadis perlu luruskan atau klarifikasi nih Pak Kadis. Ini misalnya kalimat-kalimat misalnya harus tambah lagi Kak, atau misalnya nampaknya ini proyek saja. Seperti apa Pak Kadis? Iya, kita ketahui ya bahwa penyakit ini kan satu penyakit yang sudah mendunia, menyebabkan pandemi. Artinya sudah melampaui beberapa benua, negara. Jadi WHO juga sudah merilis bahwa ini bukanlah konspirasi kan seperti itu ya, bahwa ini adalah satu penyakit yang memang terjadi yang sudah melampaui batas negara. Ya. Saya pikir itu sudah jelas gitu ya, tidak mungkinlah konspirasi, apalagi seluruh dunia ini terlibat di situ. Pasti ada negara-negara juga yang menolak. Ternyata kan tidak. Semuanya kita bersatu menghadapi ini. Itu kondisinya yang sekarang. Ya, di luar itu juga ada ini Pak, kalimat-kalimat misalnya. Wah udah dipositifkan ini. Ini apalagi nih, berapa lagi yang mau dipositifkan? Ini gimana Pak? Betul. Memang iya ya, kita juga sering membaca apalagi di medsos ya, di Mentawai juga masyarakat kita kan sudah mulai banyak juga ya pengguna medsos, karena memang sarana itu sudah sampai ke desa-desa, sekolah-sekolah sudah punya internet, puskesmas juga, masyarakat juga bisa memanfaatkan, sehingga memang sangat sampai kepada masyarakat. Tapi itu tidak ada istilah kita mengkopitkan gitu ya. Tidak ada mengkopitkan, karena kita tidak ada urusan menentukannya, memeriksanya. Kita hanya mengambil sampelnya saja. Kita ambil, kemudian kita kirim ke laboratorium kesehatan UNAN. Mereka juga tidak ada kepentingan, mereka hanya melihat, oh ini ternyata memang dinyatakan positif gitu. Jadi semuanya punya tanggung jawab, semua punya prosedur, dan kita juga mengirimnya juga sudah punya standar ya, sudah punya SOP mulai dari pengambilan sampai pengiriman. Dan itu juga tidak ada hubungan dengan kalau misalnya positif sehingga lembaga ini mendapatkan uang misalnya ya, lembaga ini tidak ada hubungan. Artinya ya kalau misalnya masyarakat petugas kita bekerja ya, kalau misalnya ya mereka mendapatkan haknya, misalnya ada gajinya dan sebagainya. Jadi tidak ada hubungan menurut saya. Dan ini juga bukan proyek gitu ya. Proyek itu dalam arti konotasinya negatif gitu. Tapi ini adalah memang satu kegiatan pencegahan dan penanggulangan yang harus kita kerjakan mulai dari pusat sampai ke masyarakat. Memang itu sudah ada instruksi presidennya seperti itu. Ya, jadi bukan hanya Mentawai yang mengerjakan, bukan hanya Sumatera Barat, bahkan ini dunia harus bersatu kita di dalam mengatasi corona ini. Gitu. Oke Pak Kadis. Mudah-mudahan ini bisa didengarkan oleh para netizen ya. Paling tidak kita udah ada klarifikasi soal itu. Oke, Pak Kadis, kalau melihat sekarang ini trennya, apakah ada kemungkinan akan turun atau akan naik lagi, atau seperti apa ini Pak Kadis? Dari perkembangan yang ada saat ini. Iya, kalau kita lihat, kita ini kan Mentawai ini ya khususnya ya. Mentawai ini kan pintunya adalah Muara, kemudian ada Panasahan, kemudian ada juga di Bungus. Kalau masih terjadi mobilisasi dari Padang ini kan dengan kapal-kapal, saya pikir masih terjadi penularan itu, masih terjadi. Hanya saja dengan langkah-langkah yang kita lakukan sekarang, kita mendeteksi sedini mungkin. Makanya ada satu instruksi dari Pak Bupati menginstruksikan kepada orang-orang yang kemungkinan memiliki resiko terpaparnya tinggi, misalkan ASN, itu kan pasti karena sering bolak-balik Padang. Karena kita ketahui bahwa Padang sangat zona besar di sana, zona merah ya, zona merah atau orange, dan artinya ketika petugas kita
ke sana dan kemudian datang ke sini, maka kita harus cepat putus. Begitu datang, kita pastikan swab, ya kemudian dia positif, ya kita isolasi. Dan kemungkinannya kalau kita konsisten melakukan ini, kita mungkin akan bergerak seperti ini. Kalaupun ada 2-3 seperti itu. Kalau kita hentikan, kemudian baru kita lakukan testing kembali, itu baru akan lompatannya lebih tinggi. Tapi saya melihatnya kalau terus konsisten kita dan masyarakat juga sadar prokes, saya pikir kita tidak terlalu seperti daerah Padang ya, misalnya di Padang kan memang penduduknya selain penduduknya besar, juga testingnya padat, besar ya padat. Saya pikir kalau untuk Mentawai kondisi yang kita bangun sekarang, bagaimana kita menemukan secara dini COVID-19 ini. Oke, Pak Kadis, kalau begitu ya, sekarang kita mau coba lihat Mentawai sendiri. Kira-kira fasilitas untuk menangani pasien berapa? Seperti apa kekuatan kita? Iya, memang Mentawai ini dari sistem kapasitas kesehatan kita tentu masih banyak yang harus kita benahi gitu ya. Tapi apapun yang terjadi, kita sudah melakukan langkah-langkah seperti arahan pimpinan Pak Bupati mengarahkan kepada jajaran kesehatan secara khusus, kita harus menjadikan setiap pulau ini bisa sebagai tempat penanganan. Harus siap ya untuk harus ini ya. disiapkan. Kalau untuk Tua Pejat, tentu RSUD sebagai rumah sakit umum yang sekarang ini bisa menampung 8 bed gitu ya. Ini untuk kasus yang mungkin membutuhkan perawatan. Kemudian di Siberut kita persiapkan di bangunan rumah sakit Pratama. Di sana kalau untuk sekedar isolasi bisa menampung 24 orang di sana. Ya. Kemudian di Sikakap, memang ini agak sulit kita Sikakap ini memang karena bangunannya tidak terlalu besar, apalagi bangunan lama. Di sana hanya bisa menampung 6. Kalau 6, mungkin 4 lah yang ideal lah. Memang ada 6 tapi kecil untuk ruangan-ruangan yang ada di sana. Ini yang kita persiapkan sekarang, yang untuk menampung apabila memang ada membutuhkan. Kalau sekiranya ada lonjakan juga ada kita lonjakan. siap ya. Kemarin memang kita sempat kewalahan, sudah mulai ya, karena sudah mulai penuh homestay sebagai fasilitas khusus, kemudian di RSUD juga penuh. Ini kita mulai bingung, ini mau kemana ya gitu ya kira-kira. Maka sempat kita kemarin melihat perkembangan itu, kita berencana untuk sewa hotel atau penginapan. Itu alternatif ya. Dan itu akan kita wujudkan. Karena kenapa itu kita butuhkan? Karena kita contoh sekarang hari ini kita menunggu ada 400 sampel misalnya, ya 400. Sekitar 250 ada di sini. Kalau 50 saja langsung positif mau di mana? Kan itu ya, artinya kemungkinan itu ada maksimal sebesar sampel yang dikirim. Itu. Artinya kita harus sudah siap dengan skenario terburuk lah ya. Iya, betul. Bukan berarti nanti sudah positif baru kita carikan. Kita memang itu akan membutuhkan uang ya. Ya nanti kita mohon juga pengertian dari semua masyarakat, civil society bahwa memang dalam penanganan ini pasti keluar uang gitu ya. Yang pasti pemerintah tentu akan menyuguhkan yang terbaik untuk masyarakat gitu. Oke, Pak, ini kan selama ini kita melihat juga penanganan yang terkonfirmasi ya. Terutama di fasilitas kesehatan, saya tidak mau sebut namanya di mana. Ini ada keluhan juga, mungkin atau fasilitas atau mungkin penanganan pasiennya kurang. Ini seperti apa? Apakah sudah ada tindak lanjut, Pak? Iya, memang untuk penanganan pasien kita tentu pasti ya masih banyak kekurangan. Kalau saya lihat yang pertama kondisi air kita ya, sebenarnya bukan hanya di fasilitas kesehatan, memang secara umum kita kan masih kekurangan ya sumber air yang air bersih ya. Air bersih. Namun ini kan sudah diintervensi dengan menggunakan pengiriman air dari tempat lain kemungkinan. Kemudian kadang-kadang memang ada kerusakan misalnya, namanya juga kondisinya darurat gitu ya.
kemudian di tempat kita juga di puskesmas juga, karena di sana mungkin pasokan air kan selama ini tidak terlalu banyak, tapi ketika ada satu pasien tentu juga dia sudah sampai mandinya juga harus di sana dan sebagainya. Ini mungkin juga menjadi problem kita yang harus kita selesaikan. Tapi saya melihatnya sebenarnya memang dalam kondisi penanganan pasien ada dua sisi sebenarnya. Memang dari kita harus memperbaiki ya sampai masyarakat nyaman. Tapi dari sisi orang yang juga dirawat di sana juga menjadi apa juga namanya, dari satu sisi lain kurang menerima gitu. Betul. Jadi tuntutannya juga besar gitu. Jadi kita harus maklum juga gitu ya. Namanya dia tenang-tenang di rumah tapi disuruh pindah gitu. Padahal dia tidak merasa sakit gitu. Itu kadang-kadang akhirnya ini menjadi problem besar juga. Tapi memang salah juga kita, kenapa kita tidak buat lebih bagus gitu ya. Tapi namanya darurat. Maka mungkin jawabannya adalah ketika kita menyewa satu tempat penginapan yang representatif, saya pikir keluhan-keluhan seperti itu mungkin akan berkurang. Tapi kalau masih di sarana pelayanan kesehatan atau di fasilitas khusus yang disediakan, problem ini masih bisa berulang ya. Iya kan? Karena memang kita kondisinya memang seperti itu. Tidak mendesain secara khusus tempat yang nyaman, kira-kira begitu ya. Oke. Gitu Pak Kadis, ini juga ada nih semacam nggak tahu apakah ini kritik atau apa, nggak tahu. Terutama di dalam penanganan orang yang terkonfirmasi positif. Ini kadang apakah Anda ini Pak? Jadi kan kita lihat ya, ada tim yang datang dijemput gitu ya. Dengan dengan berbagai pihak lah ada di situ. Terus pakai ambulan gitu. Betul. Memang seperti itu prosedurnya atau apa? Karena gini Pak. Sering kita mendapat informasi dari mereka, justru mereka jadi down, jadi stres gitu. Betul. Ini seperti apa nih Pak? Atau ada cara lain nggak ya supaya mereka juga saya akan datang ke gitu deh. Ini mengingatkan saya pada kasus kita yang pertama Pak, Pak Sandang. Ketika itu kan kasus yang pertama kita itu 12 April di Pogari. Jadi memang namanya itu kasus pertama, maka tim dengan rasa tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab bergerak langsung menjemput dengan ambulan gitu ya. Saya waktu itu memang di TKP gitu ya. Saya melihatnya ya sudahlah gitu ya. Kemudian namanya banyak orang, kemudian ada memfoto, ada memvideo, langsung di-share kan dan sebagainya menjadi viral. Saya satu sisi melihat ada rasa bersalah juga, rasa iba juga gitu ya. Tapi ya sudah, itu sudah terjadi gitu. Maka setelah kasus kedua, ya saya berpikir kita coba dulu metode lain gitu ya. Kenapa sih dia harus dijemput? Dijemput itu kan sebenarnya prinsipnya jangan menularkan kepada orang lain. Prinsipnya seperti itu, dan dia harus diisolasi. Maka kita tawarkan, Bapak, Ibu dinyatakan positif, kemudian bisa datang sendiri, caranya dengan motor. Sampai di sana nanti akan kita semprot dan jangan kemana-mana, langsung melapor, langsung kita isolasi. Ternyata mereka mau, gitu ya. Ada juga yang memang nggak mau, tapi ketika dia tidak mau kita sampaikan. Kalau tidak mau juga itu akan kita jemput. Berarti jemput ya? Iya, berarti dijemput. Ternyata mereka memilih datang sendiri. Itu yang memang sudah kita lakukan. Itu kondisi ada di Pulau Sipora. Itu sudah berjalan. Pulau Sipora saya pikir sudah jarang. Malah terakhir karena memang tidak bisa bawa motor. Gitu ya. Kalau masih bisa kita sudah tawarkan. Kalau Pulau Sipora saya pikir persoalan itu udah clear. Tapi kalau di puskesmas lain, kadang-kadang kan sudah orang tua juga, memang harus dijemput. Tapi saya selalu ingatkan, jangan dipiralkan. Kalau bisa orang jangan tahu dia dijemput. Betul. Menjaga itu sebenarnya. Walaupun sebenarnya sempat juga dikritik. Ada juga yang menyatakan netizen kita, kok di Mentawai pasiennya kok datang sendiri? Kalau di tempat lain dijemput gitu, terbalik lagi gitu ya. Ada juga. Artinya kita ya silakanlah, itu warna masyarakat. Tapi niatan kita adalah bagaimana membuat nyaman semenyamannya pasien ini. Jangan sampai merasa mereka seperti seseorang yang memang harus ditangkap gitu ya.
Padahal ini kan seseorang yang harus disembuhkan gitu Betul, ya. Itu betul. mungkin mindset yang Ya, kita jangan sampai bangun. down. Iya, jangan sampai down. Nanti imunitasnya malah jadi turun kan, gitu. Ya, Tapi sudah berjalan kok seperti ini itu Pak Pak Sandang. Iya. Lamuddin, jadi kemarin itu ada beberapa informasi ya yang kita dapatkan juga. Iya. Ada juga mungkin ini hanya inisiasi dari masyarakat ya. Jadi ada satu gang di sini, saya tidak sebut namanya. Mereka ada sepakat itu. Jadi kalau ada yang di gang mereka yang terkonfirmasi positif, mereka malah minta kalau bisa itu isolasi mandiri. Iya. Tapi orang di gang itu terus membantu makanan apa semua. Tapi yang mereka harapkan justru untuk melihat protokolnya seperti apa. Mereka hanya minta tenaga kesehatan untuk melihat dan memberikan informasi kepada masyarakat di lingkungan itu, sehingga orang tersebut tetap merasa bahwa dia di rumahnya tenang dan lain sebagainya. Ini seperti apa? Ini apa mungkin kan atau seperti apa ini Pak? Iya, memang seperti itu yang kita harapkan ya. Karena penanganan seperti ini, pandemi ini, pemerintah itu kan tidak bisa bekerja sendiri ya, harus didukung semua lapisan masyarakat. Kalau masyarakatnya berpikir seperti itu, saya pikir masyarakat kita ini sudah sadar gitu, sadar sehat gitu ya, bahwa dan inilah sifat gotong royong memang yang terus harus kita kembangkan. Namun dalam penanganan ini memang ada beberapa hal yang menjadi catatan kita ketika kita ingin memberikan satu keputusan tentang isolasi mandiri ini. Yang pertama dari kondisi pasiennya sendiri. Ya, kalau pasiennya dengan gejala tanpa gejala, kita akan berikan gitu ya, tanpa Berarti gejala. itu memungkinkan ya Pak ya? Dan rumahnya memungkinkan juga. Ada dua ya, tanpa gejala dan. Tetapi ketika dia punya gejala klinis, iya kan, bisa sedang atau ringan dengan komorbid ya, penyakit bawaan, ini sangat tidak kita anjurkan karena takut kita terjadi perburukan, terlambat penanganan gitu. Memang tetap keputusannya kepada dokter. Makanya begitu positif selalu kita kirim ke rumah sakit dulu. Kalau yang ada di Tua Pejat ini ya. Gitu ya. Kecuali kalau di sana paling dicek oleh dokter, kemudian karena di sana juga tidak ada ronsen dan sebagainya, itu yang tidak bisa kita lakukan gitu. Tapi kalau di sini kita cek. Oh, ini bisa. Kemudian rumahnya juga siap kita berikan. Hanya saja kadang-kadang masyarakat kan semua minta isolasi mandiri. Iya, tapi ternyata mereka keluarganya juga ada di sana. Itu yang memang tidak kita. Artinya lakukan. kalaupun itu diajukan, nanti tetap di assessment sama tenaga kesehatan, apakah itu memungkinkan gitu ya. Tapi sebisa mungkin kita akan berikan. Baik. Problemnya masyarakat juga kadang-kadang kan tidak disiplin. Akhirnya masyarakat resah gitu. Nah, itu juga ke depan harus kita tanamkan kepada masyarakat. Isolasi mandiri ini ada dua hal sebenarnya. Yang pertama, bagaimana jangan dia menularkan kepada orang lain. Yang kedua, jangan dia terpapar kembali. Kalau dia sudah positif kemudian terpapar lagi, bisa jadi perburukan. Gitu. 2 kali kena gitu maksudnya ya. Jadi makanya dengan isolasi kan hanya itu saja, tinggal menunggu proses penyembuhan. Pak Kadis, ini juga ada beberapa hal itu yang mungkin juga kemarin juga sampai ngadu ke Facebook tuh. Ya, kedua orang tuanya ini terkonfirmasi positif dan harus diisolasi di fasilitas kesehatan yang punya. Tapi anaknya saya mau katakan ini nampaknya nggak ada yang ngurus lah. Ini seperti apa kira-kira ini Pak? Memang ini kan kasuistis gitu yang terjadi di tempat kita. Ketika kita menemukannya tidak bersamaan gitu ya, tidak bersamaan, kemudian si orang tua positif, kemudian di tracing kena si istri waktu yang berbeda, suaminya sudah sekali negatif, gitu ya. Jadi memang di sini kita diskusi dengan keluarga. Kalau misalnya kita jadikan mereka satu rumah, yang ini masih positif, yang ini sudah 1 kali, kemungkinan dia terinspeksi, terpapar dari yang positif akan terjadi. Itu satu ya. Kemudian si anak juga bisa kena juga. Kan ada di situ ya, yang harus kita putus gitu. Maka kita coba diskusikan dengan mereka. Memang keberatan karena tidak ada ngurus anak.
Namun dalam diskusi kita dengan pihak keluarga, kita nyatakan ini tinggal menunggu beberapa hari. Kalau misalnya nanti sembuh kan bisa ngurus anak daripada kita gabung. Sehingga dia mengerti. Hanya saja kan mungkin ya namanya lah anak, tentu rasanya kalau diurus orang lain ya kurang ini. Tapi dia ada tantenya yang mengurus dan ada juga teman-teman yang lain mengurus. Namun dalam persoalan ini kami sebenarnya di sini butuh peran dari masyarakat. Ketika ada seperti ini, katakan punya apa ya yang baru diangkat misalnya dari Dinas Sosial kemarin tim P2TP2A. Iya, P2TP2A sebenarnya bisa juga berperan di sini. Karena ini kan perlindungan anak juga. Ya bisa juga diambil peran di situ. Atau desa juga mengambil peran di situ bisa. Silakan desa mengambil peran karena tidak mungkin semua peran ini diambil oleh kesehatan gitu ya. Karena kesehatan sudah fokus bagaimana menemukan dan bagaimana menyembuhkan. Jadi kita harus bisa berbagi. Tapi dalam kondisi ini kita sudah mencoba menghubungkan dengan teman-teman yang bisa membantu dan itu sudah berlangsung. Sudah tertangani. Mudah-mudahan ya besok atau lusa sudah bisa keluar ya orang tuanya. Amin. Itu ya Pak.